Raden Sembarasa, murid Ki Ageng Jopak atau Ki Gede Kaliwedi yang baru saja melesaikan tapa beratanya di alas Jati Anom. Di tengah alas itu ia melihat Raden Sembaga yang sedang menggendong Nyimas Ayu Kendini dalam keadaan pingsan. Tentu saja hal ini menimbulkan kecurigaan pada diri Raden Sembarasa. Ia meminta kepada Raden Sembaga untuk menurunkan putri itu dari gendongannya. Akan tetapi Raden Sembaga menolaknya. Maka terjadilah perang tanding yang sangat seru, dan masing-masing mengeluarkan ilmu kanuragan dan kesaktiannya. Tetapi lama-kelamaan Raden Sembaga merasa terdesak dan lari meninggalkan musuhnya. Kemudian Raden Sembarasa menyembuhkan Nyimas Ayu Kendini dari pingsannya, dan diajaklah pulang ke orang tuanya di Pegagan. Namun Nyimas Ayu Kendini menolaknya, malah mengajak Raden Sembarasa untuk pergi jauh dan menikahinya di sana. Untuk menyimak selengkapnya, silakan bantu kami dengan cara klik tombol subscribe dan nyalakan tombol loncengnya agar Anda mendapatkan notifikasi video terbaru dari kami secara gratis. Untuk menghasilkan suara yang lebih jernih, silakan gunakan headset Anda. Selamat menikmati hidangan ini. Salah, maksudnya selamat mengikuti. Cekidot. Batur sedulur sekampung, asal muasal desa Pegagan. Sebelum menjadi desa Pegagan, wilayah ini dahulu kala terdiri dari hutan-hutan dan banyak rawa-rawanya. Karena hutan tersebut dipisahkan oleh rawa-rawa dari sungai, maka Sunan Gunung Jati memberi nama wilayah itu Pulau Raja. Kemudian setelah hutan-hutan dibabat dan dibakar, maka jadilah hamparan pesawahan yang sangat luas. Oleh pedukuhan, tanah tersebut dijadikan lahan pertanian, disebut Pegagan. Maka bermukim di Padukuan, sekarang Desa Dukuh. Melihat kesuburan tanah di Pegagan dan luasnya lahan yang tersedia, maka banyaklah penduduk yang berdatangan untuk ikut menggarap sawah dan ladang. Lambat laun, karena banyak yang bermukim di Pegagan tersebut, maka jadilah perkampungan yang disebut Kampung Pegagan, asal kata dari pegagaan. Untuk memimpin perkampungan yang disebut kampung tersebut, Sunan Gunung Jati menetapkan murid Bakuwu Cirebon bernama Syekh Muhammad yang berasal dari Syam dan terkenal dengan sebutan Syekh Mengger atau Monggor. Namun Ki Mengger tidak lama menjadi kegeden daerah tersebut karena ia diminta pulang oleh orang tuanya untuk menjadi pemimpin negeri Syam. Sebagai penggantinya, Sunan Gunung Jati menunjuk pati unggulannya yang bernama Ki Banjaran dengan gelar Ki Cangak Putih. Ia dibantu putrinya yang bernama Nyimas Ayu Kendini yang berwajah cantik. Beliau rajin membantu orang tuanya dalam mengelola sawah dan juga ikut meluaskan wilayah dengan membakar hutan sehingga wilayah itu semakin luas. Di samping itu, ia juga tampil mengatur tata raja. Maka tidak mengherankan apabila para Nyimas Ayu Kendini semakin terkenal. Saking kagumnya penduduk terhadap Nyimas Ayu Kendini atas kepandaian dan kecantikannya, maka dijuluki Bidadari Dewi Nawang Wulan. Pemandian Dewi Nawang Wulan sampai sekarang masih ada di komplek makam Benjaran, namanya Balong Widadaren. Wilayah Kampung Pegagan sangat luas dan memanjang ke barat sampai ke wilayah Panguragan, Blok Gempol Murub. Bahkan ada wilayah Pegagan yang berada di daerah Simbal Cantilan, Jagapura, yang luasnya kurang lebih 5 hektar. Hal ini disebabkan pembakaran hutan yang dilakukan oleh Nyimas Ayu Kendini yang apinya meletup terbawa angin dan jatuh di daerah Simbal. Sekarang wilayah tersebut sudah resmi masuk di wilayah Jagapura melalui musyawarah antar Kuwu Pegagan dan Kuwu Jagapura. Perkampungan Pegagan mempunyai cantilan, yaitu Cantilan Duku dan Cantilan Kroya. Nyimas Ayu Kendini terkenal bukan karena pandai mengatur tata praja dan keterampilan serta pertaniannya saja, tetapi juga karena kecantikannya.
sehingga banyak pemuda yang tergila-gila pada Putri Sekar Kedaton Pegagan. Di antaranya yang pertama-tama datang melamar ialah Rambit. Lamaran itu langsung diterima oleh Ki Benjara tanpa berunding dengan putrinya. Padahal putrinya tidak mencintainya sama sekali. Saat pernikahan akan dilangsungkan, Ki Benjara serta orang-orang Pegagan sangat kaget karena Putri Sekar Kedaton ada yang menculiknya. Tentu saja Raden Ambit sangat murka dan tanpa banyak tutur lagi segera lari mengejarnya. Raden Sembarasa, murid Ki Ageng Jopak atau Ki Gede Kaliwedi yang baru menyelesaikan tapa beratanya di alas Jati Anom. Di tengah alas itu ia melihat Raden Sembaga yang sedang menggendong Nyimas Ayu Kendini dalam keadaan pingsan. Tentu saja hal ini menimbulkan kecurigaan pada diri Raden Sembarasa. Ia meminta kepada Raden Sembaga untuk menurunkan putri itu dari gendongannya. Tetapi Raden Sembaga malah menolaknya. Maka terjadilah perang tanding yang sangat seru. Masing-masing mengeluarkan ilmunya. Tetapi lama-kelamaan Raden Sembaga merasa terdesak dan lari meninggalkan musuhnya. Kemudian Raden Sembarasa menyembuhkan Nyimas Ayu Kendini dari pingsannya dan diajaklah pulang ke orang tuanya di Pegagan. Akan tetapi Nyimas Ayu Kendini menolaknya dan mengajak Raden Sembarasa untuk pergi jauh dan menikah di sana. Mendengar pernyataan Nyimas Ayu Kendini yang tulus, maka Raden Sembarasa berdiam diri, tidak sampai hati menolaknya. Namun pembicaraan itu terputus karena kehadiran Raden Ambit yang langsung menyerangnya duduk masalahnya. Tetapi Raden Ambit tetap tidak percaya hingga terjadilah perang tanding yang sangat seru yang kedua-duanya mengeluarkan ilmu andalannya. Tetapi lama-kelamaan Raden Sembarasa dapat dirobohkan oleh Raden Ambit dan ditendangnya ke dasar jurang. Setelah siuman, Raden Sembarasa menemui gurunya Ki Gede Kaliwedi. Sekembalinya Nyimas Ayu Kendini di Pegagan, disambut gembira oleh rakyat Pegagan, lebih-lebih orang tuanya Ki Benjara. Untuk tidak membuang waktu, segera Ki Benjara melangsungkan pernikahan dengan Raden Ambit. Tetapi lagi-lagi mengalami kegagalan karena kehadiran Ki Ageng Jopak yang datang menuntut balas atas kekalahan Raden Sambarasa muridnya. Apalagi posisi muridnya adalah benar, maka tanpa banyak bicara lagi, langsung Ki Ageng Jopak menyerang Raden Ambit. Untung Labon memisahkannya dalam garis penuturan, bukan jodohnya tetapi jodoh Raden Sembarasa. Di Keraton Kedaton Sinuhun Gunung Jati kedatangan tamu dari tanah seberang yang bermaksud mau menjemput Ki Benjara bersama keluarganya untuk dinobatkan menjadi raja di negerinya. Mendapat permintaan itu, Sunan Gunung Jati dan Mbah Kuwu tidak bisa menolaknya. Selanjutnya Ki Benjara bersama dengan Nyimas Ayu Kendini dan suaminya Raden Sambarasa berpamitan kepada Sunan Gunung Jati serta Mbah Kuwu Ki Cakrabuana untuk meninggalkan Pedukuhan Pegagan. Adapun untuk kegedennya Pedukuhan Pegagan diserahkan pada Syekh Magelung Sakti yang ada di Pedukuhan Karangkendal. Memasuki abad 17, tepatnya tahun 1628, tentara Mataram di bawah pimpinan Sultan Agung menyerang Belanda di Batavia. Serangan ini gagal karena kekurangan makanan dan serangan penyakit malaria. Memang saat itu transportasi tidak mudah seperti sekarang, maka kegagalan ini oleh pimpinan tentara Mataram dijadikan pengalaman untuk serangan berikutnya. Seluruh pasukan diperintahkan untuk melucuti senjatanya dan dikumpulkan lalu dikuburkan berjajar dua. Makanya dari Cirebon sampai Indramayu terutama Kapetakan dan Cirebon Utara, hampir di setiap desa di pinggir jalan raya ada makam berjajar dua. Hal ini dilakukan semata-mata untuk mengelabui Belanda. Pada suatu saat, Kampung Pegagan dan Karangkendal disinggahi tentara Mataram yang membaur dengan penduduk dan banyak pula yang melakukan perkawinan dengan penduduk setempat. Mereka memilih tempat di tengah yaitu Desa Dukuh.
karena tempatnya agak sepi, jauh dari jalan raya, tetapi mudah menghubunginya manakala ada berita perjuangan. Rombongan ini dipimpin oleh Raden Antraulan yang menetap di Duku. Memasuki abad 18, tepatnya tahun 1808, Gubernur Jenderal Belanda Dienles merombak susunan tata praja, khususnya di tanah Jawa, yaitu 1. Raja-raja akan digaji oleh Belanda dan tidak boleh mengambil pajak kepada masyarakat. 2. Pergantian sultan khususnya di Cirebon dicampuri oleh Belanda. Yang 3. Adipati yang menguasai kadipaten diganti dengan bupati yang menguasai kabupaten serta dapat gaji dari Belanda. Yang 4. Ki Gede atau Ki Ageng diubah menjadi Kuwu dan mendapat bengkok. Peninggalan sesepuh Pegagan yang perlu dilestarikan adalah Ki Jati berupa kayu jati yang telah memfosil, terletak di depan Balai Desa Pegagan Kidul yang memiliki makna hati-hati dalam mengendalikan pemerintahan. 2. Makam Tumpeng, asalnya dari buah tumpeng yang dikubur berada di sebelah utara Balai Desa Pegagan Kidul, memiliki makna dalam mengendalikan pemerintahan desa harus lempeng dan jujur. Yang 3. Balong Dalem, memiliki makna hendaknya berpikir yang dalam dan sabar ketika menghadapi masalah yang timbul di masyarakat. Balong Dalem ada di sebelah timur Balai Desa Pegagan Kidul. Yang 4. Buyut Semut, ada di sebelah timur Balong Dalem yang memiliki makna harus emut, eling kepada Yang Maha Kuasa, jangan sampai bertindak angkara murka. Pada saat Cirebon membara sekitar tahun 1816 sampai 1818 yang dikenal Perang Kedongdong, yaitu perlawanan masyarakat Cirebon terhadap penjajahan Belanda di bawah pimpinan Bagus Rit. Hampir seluruh kuwu yang berada di wilayah Cirebon membantu perjuangan tersebut, baik yang terang-terangan maupun yang di bawah tanah, khususnya kuwu dan masyarakat perjuangan itu. Di antara tokoh-tokohnya adalah Ki Belang, Ki Laisa, Ki Salam, dan Ki Lamus atau Ki Tika. Desa Pegagan mengalami pemekaran pada tahun 1981 menjadi Desa Pegagan Kidul dan Desa Pegagan Lor. Batur sedulur sekampung, demikian kisah sejarah asal-usul Desa Pegagan. Saya yakin Anda memiliki pendapat yang berbeda, oleh karena itu jika ada perbedaan atau yang melengkapi, silakan tulis di kolom komentar dengan bijak. Terima kasih telah menyimak video ini sampai selesai. Jangan lupa bantu kami dengan cara klik tombol subscribe, like, komen, dan share sebanyak-banyaknya. Ingat, tetap meduluran aja pada tukaran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.